Bila rugi tolong digantikan, biar tak murung wajahnya berantakan. Salam pembuka saya ucapkan, semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. M. Rizal Mahidin Tambusai MSI MH selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu. Perkenalkan, nama saya Nuraini Safitri dengan NIM 2203112206 dari Prodi Statistika FMIPA Untri 2022. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang nilai asas ekonomi Melayu. Adapun yang akan saya bahas di pembahasan kali ini, yang pertama adalah pengertian ekonomi Melayu, yang kedua pengertian asas ekonomi, yang ketiga dasar atau asas perekonomian Melayu, serta saya akan membacakan apa-apa saja nilai asas-asas ekonomi Melayu. Pengertian ekonomi Melayu. Menurut Rusby tahun 2014, ekonomi sendiri adalah usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta, baik secara individu maupun kolektif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harta yang dimaksud di sini yaitu bisa dari harta pendapatan, harta investasi, hibah, dan lain sebagainya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan. Lalu, untuk ekonomi Melayu sendiri, menurut Effendi tahun 2013, ekonomi Melayu berpunca dari ekonomi rumah tangga. Upaya mensejahterakan rumah tangga ini yang akhirnya membangun ekonomi Melayu. Lalu pengertian asas ekonomi. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum, tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Jadi bisa kita simpulkan asas ini adalah sebuah landasan atau sebuah dalil untuk kita menciptakan sesuatu. Lalu adapun asas ekonomi ini merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Lalu dasar atau asas perekonomian Melayu. Perekonomian yang ada di tanah Melayu ini berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, asas ini berselarasan dengan asas ekonomi yang dimiliki oleh negara Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 mengatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Nah, dari pasal 33 Undang-Undang Dasar ini, perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan diimplementasikan pada sistem perekonomian masyarakat Melayu, yang juga kita sebut dengan Tapak 8. Lalu saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang ada di asas kebersamaan dan juga asas kekeluargaan. Yang pertama, asas kebersamaan. Asas kebersamaan ini contohnya pada Tapak 8, yaitu pada sektor berkebun tanaman keras. Pada sektor ini, masyarakat bersama-sama bahu-membahu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Adapun di bertukang, untuk membuat suatu rumah pada bertukang, kita tidak bisa melakukannya secara individu. Oleh karena itu, asas kebersamaan ini diimplementasikan pada Tapak 8 bertukang, di mana masyarakat saling bantu-membantu bersama membangun sebuah rumah. Lalu yang kedua ada asas kekeluargaan. Nah, di asas kekeluargaan ini ada beberapa nilai yang ada di asas ini. Yang pertama, tolong menolong. Yang kedua, hormat menghormati. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan. Yang keempat adalah kedaulatan. Tolong menolong ini tercipta di keadaan masyarakat Melayu, di mana para masyarakat saling tolong menolong untuk melakukan pekerjaan seperti berkebun. Nah, jika kita berkebun, tentulah kita harus tolong menolong antara sesama. Contohnya jika berkebun cabai. Nah, untuk panen cabai ini tidak bisa kita lakukan sendiri apabila kebun kita itu dalam kondisi yang luas. Tentulah kita harus meminta tolong kepada orang lain. Disinilah nilai tolong menolong ini terjadi. Lalu yang kedua ada hormat menghormati. Apabila pada perkebunan atau hutan itu pasti ada yang namanya pekerja dan juga ada pemilik lahan. Di sini pemilik lahan dan pekerja harus saling hormat menghormati agar terciptanya kesejahteraan dan juga kenyamanan saat bekerja. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan. Maksud berorientasi pada tujuan ini adalah bagaimana kita memiliki satu tujuan untuk ekonomi atau perekonomian yang kita lakukan. Contohnya,
Jika kita sedang ingin membuat suatu perkebunan, nah kita harus tentukan dulu apa tujuan kita dan ini nanti akan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat sehingga tercapailah orientasi pada tujuan ini. Lalu yang keempat ada kedaulatan. Kedaulatan di sini maksudnya adalah semua perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat Melayu ini haruslah mempunyai tujuan yang satu, yaitu bagaimana menciptakan masyarakat yang berkedaulatan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Adapun daftar pustaka yang saya ambil atau referensi dari saya menulis materi ini adalah Jamil Taufik Ikram dan teman-teman tahun 2018 di buku Pendidikan Budaya Melayu Riau. Lalu ada juga artikel jurnal dari Binus University pada tahun 2015 dengan judul Gambaran Ringkas Sistem Perekonomian. Serta ada skripsi dari Agung Maulana pada tahun 2019 tentang korelasi prinsip-prinsip ekonomi dalam tunjuk ajar Melayu dengan ekonomi syariah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pak Robi pulang ke rumah. Rumah Pak Robi besar dan elegan. Bila ada ucapan saya yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.